Kenapa tidak nyala? Oke, selamat datang di unboxing gue yang lainnya. Kali ini aku pengen unboxing mainan mahal yang aku nggak kapok-kapok belinya. 4K dari Disney Store. Oke, jadi setelah 2 kali gue review 4K, tidak kapok-kapoknya gue review dia lagi guys sekarang. Dan sekarang gue akan review versi yang lainnya. Yang ini versi Disney Store guys. Walaupun mainan sekecil ini harganya mahal banget dan tidak masuk akal, tapi tidak kapok-kapoknya saya mereview si kecil ini. Jadi ini yang ketiga kalinya gue mereview 4K dan kayaknya gue nggak perlu lagi jelasin siapa dia guys. Pokoknya dia adalah salah satu karakter yang pertama kali muncul di Toy Story 4 guys. Nah, dalam bentuk mainan kira-kira dia seperti ini bentuknya. Gue udah pernah review yang 2 ini, jadi sekarang kita review versi ini guys. Jadi seperti biasa kita bahas dulu packagingnya. Tampak depannya kira-kira seperti ini guys. Ini so far adalah packaging 4K yang paling colorful yang pernah gue lihat. Gue ngeliatnya bener-bener fun banget sih. Kayak di sini ada aksen-aksen bahan DIY gitu guys. Karena itu emang identik juga sama si 4K, di mana dia juga dibuat sama si Bonnie dengan cara DIY. Jadi first impression gue fun banget sih ngeliat packagingnya sih. Di sini ada tulisan toy detector juga, yang dimana dia bisa berinteraksi sama mainan di Disney Store lainnya guys. Dan di sini ada foto 4K-nya lagi selfie gitu, ini lucu banget sih. Tapi lucuan aku. Nggak jelas. Nggak jelas. Dan di sini ada tulisan talking action figure, atau dalam bahasa lainnya figurin di action parlante. Dan di sini 4K-nya ke display banget seperti ini guys. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini guys. Lagi-lagi di sini desainnya fun dan colorful banget gue liatnya. Kayak banyak banget warna, berantakan, persis kayak hasil karya anak kecil gitu loh. Satunya lagi kira-kira seperti ini guys. Tuh kan kayak banyak banget coretan anak kecil gitu. Gila, ini fun banget sih boxnya sih. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini ada 4K yang ke display kalau kita udah unboxing dia. Lagi-lagi ada tulisan toy detector di sini. Dan katanya dia bisa unlock special phrases kalau disandingin sama Woody atau Bo Peep dari Disney Store guys. Which is so far kita punya Woody, nanti kita akan tes sama-sama. Oke. Dan di sini cuma ada tulisannya, kalian juga gak bakal baca kalau kalian beli. Ya kan? Tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Ada 4K lagi nyempil di sini. Dan sisanya kayak coretan anak kecil gitu. Dan satu lagi kira-kira seperti ini, ada instruction guide buat ganti baterainya gitu guys. Jadi seperti itu packaging dari si 4K ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Sama-sama. Seperti biasa kita ambil kunai kesayangan kita. Ya, kunai ini sudah kita keluarkan dari mulut saya. Langsung aja kita unboxing dia. Tinggal kita slap. Masih ada sulasinya guys. Let's go. Satu lagi di sini kita buka. Dan langsung aja kita slebewin dia sama-sama. Seperti itu guys, si 4K-nya sudah kita unboxing. Dan di sini ada semacam instruction guide-nya gitu. Dan cukup makan tempat banget nih instruction guide-nya nih. Cuma ngasih tahu cara ganti baterainya doang, ngapain kertasnya segede ini. Tidak begitu penting. Sekarang kita keluarin sama-sama si 4K-nya ini guys. Oke. Gila ya, bahkan dalam packagingnya juga colorful banget menurut gue. Dan di sini ada tulisan try me 4K wobbles and walks. Jadi katanya dia bisa jalan guys. Mari kita buktikan sama-sama. Kita keluarin dia dulu dalam boxnya. Ada 4K sama lo semua. 4K sama lo semua. Yeah. Woo. Dia sudah bisa kita ambil. Ini dia 4K dari Disney Store guys. Dan seperti biasa packaging adalah sahabat. Dan ini dia 4K-nya sudah kita nanti-nanti dari tadi. Ya, kok gitu sih. Sekarang kita convert dulu dia dari mode try me ke mode fullnya guys. Nah, ini dia sudah dalam mode yang full. Katanya sih dia bisa jalan. Gue nggak tahu juga sih. Coba ya. Tuh, 2, 3. Mana jalannya? What? Kok dia nggak jalan? What the hell? Bentar, gue cari dulu di internet nih. Kenapa dia nggak bisa jalan? Oh. Jujur agak useless karena dia jalannya ternyata manual guys. Jadi dia bisa wobbles dan walking kalau kita gerakin sendiri. Wow, fantastic Disney Store. Mantap. Oke, so far gue udah menemukan 2 celah untuk komplainin si 4K ini guys. Pertama, dia jalannya ternyata tidak otomatis, melainkan kita harus jalanin dia kayak manual gini. Dan yang kedua itu suaranya kecil banget sih menurut gue sih. Sih, kecil banget kan? Tapi katanya dia bisa interaksi kalau misalnya kita sandingin sama mainan Disney Store lainnya guys. Coba, gue pengen ambil Woody gue. Hop, di sini gue udah punya Woody. Sekarang kita coba aja sandingkan mereka berdua dan biarkan mereka ngobrol guys. Kenapa tidak nyala? Oke, ternyata first sentence mereka itu nyambung guys ternyata. Oke, kita coba sekali lagi ya. Nyaut. Maaf emosi. Oke, coba lagi nih. Sekali lagi. Coba kita pencet deh 4K-nya deh.
Well, iya beberapa sentence sih kayak mereka mencoba untuk nyambung gitu loh. Cuma kadang-kadang kalau ngobrol bener-bener nggak nyambung. Si Forky ngomong apa, Woody ngomong apa, dan lu semua bisa bahasa Inggris nggak? Bercanda. Semuanya pasti bisa bahasa Inggris kalau belajar. Gitu, jadi buat kalian yang mungkin ngerti bahasa Inggris pas tadi mereka ngomong, itu emang beberapa sentence ada yang nyambung, cuma sisanya tuh banyak banget yang nggak nyambung guys. Tapi ya oke lah gimmicknya lah ya. Oke, sekarang gue coba sama Buzz Lightyear. No time to explain. Attack! Nah, kalau ini bener-bener kagak nyambung. Jadi emang kayaknya si Forky ini kompatibel sama si Woody atau Bo Peep aja guys. Jadi kalau sama karakter lain mereka nggak akan nyambung. Nih coba sekali lagi ya. The slingshot maneuver is all we've got. Full speed ahead. I'm not a toy. This planet is toxic. Closing helmet to conserve us. Scanning perimeter. Quick question. What is littering? Yap, tidak nyambung sama sekali. Sekarang coba gua sandingin sama Rex. I am the dominant predator. Were you scared? Tell me honestly. Yap, valid, tidak nyambung sama sekali. Jadi kira-kira seperti itu, dia cuma nyambung sama si Woody aja kalau ngobrol guys. Jadi secara fitur ya oke lah. Tapi secara detail dia punya beberapa keunggulan dibanding Forky gue yang lama guys. Habis ini kita bahas. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go. Nah, ini dia tampak lebih detail dari Forky Disney Store. Overall seperti biasa dia cuma sendok atau garpu doang. Sebenarnya gue jujur bingung sih sama Forky sih. Dia tuh sendok apa garpu sih? Bentuk palanya tuh sebenarnya kayak sendok, cuma ujungnya tuh kayak tajam gitu. Jadi mungkin ini spork. I don't know. Ya tapi itulah, kalau dari namanya kan Forky, berarti dia tuh fork atau garpu guys. Jadi ya desainnya bener-bener kayak garpu aja gitu. Tapak depannya kira-kira seperti ini. Mukanya itu bener-bener mirip sama Forky di filmnya ya. Dan gue suka banget matanya di sini kayak mata mainan murahan beneran gitu loh guys. Nah, mungkin contoh terbaiknya adalah dari Forky 20 ribuan yang pernah gue beli dan rakit. Jadi ini tuh kayak mata mainan DIY gitu loh, kita bisa bikin sendiri. Cuma kalau yang ini tuh hanya menyerupai aja, bola matanya tuh nggak gerak-gerak kayak gini guys tuh. Kalau ini kan gerak-gerak gitu kan, kalau yang ini tuh enggak gitu. Tapi at least better dari Forky versi Sega, karena dia matanya ya udah gitu doang gitu loh. Nggak ada spesialnya sih menurut gue sih. Jadi gue suka banget detail matanya dari si Forky Disney Store ini. Cuma kalau yang ini alis dan juga bibirnya itu nggak bisa dilepas pasang. Nah di sini si Sega menang nih, dia bisa dilepas pasang kayak gini guys. Terus gue suka banget di sini ada detail blush onnya gitu, cute banget. Dan kalau kita lihat badannya, dia juga ada kayak noda-noda warna biru gitu, kayak di filmnya guys. Dan di sini kayak ada glitter gitu, lucu banget sih. Tapi part favorit gue adalah tangannya. Kenapa? Karena tangannya ini bener-bener bisa di-adjust kayak gini loh tuh. Lu bisa tekuk-tekuk kayak gini guys. Jadi lu bisa bentuk dia sesuai kemauan lu gitu. Sedangkan kalau yang Sega punya, dia tuh nggak bisa ditekuk-tekuk. Kalau misalnya lu tekuk, dia bakal balik lagi ke tempat semulanya guys. Bahkan versi yang 20 ribuan aja juga bisa kayak gitu. Gimana sih ini 400 ribu loh. Ah, fuck gue emosi. Jadi ini bahannya menurut gue unik banget, kayak plastik gitu lentur, tapi bisa kita adjust gitu loh. Biasanya kan plastik kayak balik lagi ke tempat semula kan. Cuma ini tuh enggak. Oh ya, by the way, ini semua bahannya tuh dari plastik gitu ya guys. Dan kelihatan sini bukan plastik murahan sih. Nah, kakinya kira-kira seperti ini guys. Di sini di bagian claynya si Forky itu kayak ada lubangnya gitu. Jujur gue nggak tahu ini lubang apaan. Karena kalau dibilang speaker juga kayaknya bukan, karena speakernya itu ada di belakang guys. Jadi ini nggak tahu nih apa nih mata kakinya Forky apa gimana. Tapi gue suka banget kedua kakinya Forky di sini. Kalau kita lihat di filmnya ini kan kayak stick ice cream gitu kan. Nah, yang ini pun juga menyerupai kayak gitu. Bahkan kayak ada teksturnya gitu loh guys. Dan ada sentuhan stiker pelanginya di sini. Jadi ini keren banget. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini, nothing special ya. Iyalah garpu doang bos. Satunya lagi tentunya sama aja seperti itu, cuma bedanya di sini ada tombolnya buat nyalain si Forky. Kecil banget kan suaranya kan. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada bagian spesial yang gue suka banget juga di sini. Nih dia. Kalau kalian perhatiin di sini dia punya detail Pizza Planet gokil. Ini detailnya oke banget sih. Jadi kayak Easter eggs gitu loh guys. Ini sama juga kayak Sega punya. Dia punya detail Pizza Planet kayak gini guys. Jadi kesimpulannya adalah Forky itu adalah sendok dari Pizza Planet. Gila, ini Easter eggs yang mantep banget sih menurut gue. Dan seperti yang gue bilang tadi, belakangnya itu ada speakernya gitu guys. Kecil bet. Nah, selangkangannya kira-kira seperti ini. Jujur gua kurang suka. Kenapa? Karena ini fontnya beda sama tulisan Bonnie aslinya di filmnya guys. Nih lo lihat sendiri aja nih. Padahal Sega punya udah cakep banget, udah mirip banget sama di filmnya. Cuma yang ini tuh kenapa? Ini siapa yang nulis? Woi. Jadi gua agak kecewa dengan fontnya si Bonnie di sini. Kenapa? Ini mainan license, lu nggak dapet lisensinya dari tulisan si Bonnie, hah? Tapi menariknya di sini ada roda-rodanya gitu yang cukup useless sebenarnya ya. Karena dia cuma bisa digerakin manual kayak gini. Ya Allah, Medi udah gede ego. Lu bayangin gua mainin ginian diliatin orang gimana ya? Terus mana kalau jalan oglek-oglek gini, ya Allah, Medi kesian banget dah lu 600 ribu ini. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Walaupun ini kelihatannya kayak tajam gitu, cuma sebenarnya kalau gue pegang sih kayak agak tumpul gitu loh guys. Jadi ya lumayan aman lah, asal nggak lu colok aja ke mata temen lu. Nah, sekarang kalau ngomongin fitur ngomongnya, dia jujur cuma dikit ngomongnya menurut gue. Cuma belasan fitur aja tadi udah gue coba guys. Jadi sebentar gue pindahin mic dulu, gue bakal contohin beberapa phrasesnya. Nah, 1, 2, 3. So, I was made by the girl? I'm not a toy.
Yap, jadi kayak gitu guys. Lu tahu kenapa gua harus taruh mic-nya di sini? Karena suaranya kecil banget. Canda ya sayang. Iya ginjal. Jadi kira-kira seperti itu detail lebih dekat dari si Forky by Disney Store ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Forky dari Sega. Nah ini kalau dibandingin sama Forky yang murah 20 ribuan doang. Nah ini kalau disandingin sama Woody dari Disney Store. Nah ini kalau disandingin sama Toy Story Collection, Woody. Nah buat nanya harganya berapa, si Forky dari Disney Store ini dijual dengan harga 598.500. Seperti biasa dia tidak pernah masuk akal sih menurut gua harganya ya. Karena secara ukurannya kecil banget bos. Kayak bener-bener sesendok aja gitu. Kayak bisa nih buat nyendok sop. Kayak lu bisa makan mie pakein mungkin nih. Tapi seperti biasa mainan Toy Story itu harganya. Dan salah satunya paling sering bikin gua ngedumel, si Forky ini guys. Udah lu di film ngeselin, harganya juga ngeselin. Tapi aku tetap beli dan review ini karena aku cinta viewersku semua. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi buat yang pengen beli langsung aja sikat link di bawah. Oke. Ya menurut gue seperti biasa Forky ini selalu kemahalan. Cuma lagi-lagi ini side character dari Toy Story dan juga license. Tapi gue tahu subscribers gue tuh semuanya mampu beli ini. Kalau nggak mampu, mampus. Kalau nggak mampu, kita berdoa supaya tabungan kita mampu untuk beli Forky ini. Gitu guys. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mitra Aldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Hai guys, aku ngantuk tahu, tapi aku tetap menghibur kalian karena aku cinta arts, karena aku cinta kalian semua. Waduh, balik lagi Anda. Gila ya, bahkan dalam packagingnya juga gila ya, bahkan dalam packagingnya juga gila ya, bahkan dalam packagingnya juga nggak ada gunting. Tadi buat motong ini nggak sih? Lakbin la la la, lakbin la la la.